Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Supriyono MSI sebagai dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University. Kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah Parasitologi Veteriner Ektoparasit, di mana mata kuliah ini memiliki kode IPH 1231 dengan SKS sebanyak 2. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 5. Deskripsi mata kuliah Parasitologi Veteriner Ektoparasit adalah mata kuliah ini membahas konsep parasit dan parasitisme, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta berbagai jenis ektoparasit yang penting bagi kesehatan hewan dan masyarakat, mulai dari klasifikasi, morfologi, habitat, daur hidup, perilaku, arti penting, serta pengendaliannya. Teknik koleksi, processing, dan identifikasi juga dibahas di akhir perkuliahan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguraikan, mendeskripsikan berbagai jenis ektoparasit penting baik bagi kesehatan hewan atau masyarakat, falsafah dan cara-cara pengendaliannya, serta mampu melakukan koleksi, processing, dan identifikasi ektoparasit. Dalam mata kuliah ini, terdapat 14 materi pembelajaran atau subpokok yang terdiri dari 7 subpokok untuk ujian tengah semester dan 7 subpokok untuk ujian akhir semester. Beberapa materi pembelajarannya diantaranya adalah konsep parasit dan parasitisme serta film arthropoda, bioekologi dan arti penting nyamuk, simulium dan agas, serta lalat dari famili Tabanidae. Yang ketiga adalah bioekologi dan arti penting Musidae, bioekologi dan arti penting Caliporidae dan lalat Hippobosidae. Yang kelima adalah bioekologi dan arti penting kutu dan kutu busuk, serta bioekologi dan arti penting pinjar. Ini adalah materi untuk ujian tengah semester. Selanjutnya untuk ujian akhir semester, materinya adalah bioekologi dan arti penting caplak, bioekologi dan arti penting tungau, bioekologi dan arti penting lipas, bioekologi dan arti penting semut dan serangga beracun lainnya. Kemudian teknik identifikasi dan pengiriman sampel, falsafah pengendalian ektoparasit, serta cara-cara pengendalian baik itu fisik, mekanik, dan hayati. Serta yang terakhir adalah pengendalian. Sedangkan penilaian untuk mata kuliah ini ditentukan oleh hasil ujian tengah semester dan hasil ujian akhir semester, baik itu teori dan praktikum, mencapai 48%. Selain itu, penilaian juga ditentukan oleh hasil tugas baik kelompok maupun individu dalam kelas, yaitu PBL atau Problem Based Learning, kelas partisipasi dan kolaboratif mencapai 52%. Daftar pustaka yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini misalnya adalah Hadi et al. Tahun 2010 terkait dengan pengenalan, identifikasi, dan pengendaliannya yang diterbitkan oleh IPB Press. Kemudian yang kedua adalah Sigit et al. Tahun 2006 terkait dengan hama permukiman Indonesia yang diterbitkan juga oleh Unit Kajian Pengendalian Hama Permukiman. Kemudian yang terakhir adalah Hadi et al. Tahun 2023 terkait dengan panduan diagnosis ektoparasit bidang medis dan veteriner yang diterbitkan oleh IPB Press Bogor. Kita akan membahas terkait dengan bioekologi dan arti penting nyamuk. Kita sudah ketahui bahwa nyamuk itu sangat tersebar luas di seluruh dunia atau bersifat kosmopolit, kecuali di Antartika, karena Antartika merupakan daerah kutub, daerah dingin. Dia tidak bisa berkembang di sini untuk nyamuk. Tapi di seluruh dunia ada nyamuk. Kemudian sampai saat ini ada sekitar kurang lebih 4.000 jenis nyamuk yang sudah diidentifikasi, yang terdiri dari 38 genera atau genus nyamuk di dunia. Dari sekitar 4.000 jenis nyamuk yang sudah diidentifikasi di dunia,
457 jenis itu sudah teridentifikasi ada di Indonesia. Misalnya ada 80 jenis Anopheles, ada 82 jenis kulet, 125 jenis Aedes, 8 Mansonia, Armigeres, dan lain-lain. Ini tersebar semuanya di Indonesia. Bagaimana peranan nyamuk sebetulnya di alam? Selama ini, ketika kita berbicara terkait dengan nyamuk, maka di dalam pikiran kita selalu mengganggu, penyakit, dan lain-lain. Padahal, secara alamiah, nyamuk merupakan bagian dari fauna ekosistem, sehingga dia memiliki peran sebagai penyeimbang ekosistem. Dia sebagai makanan dari serangga-serangga lain yang digunakan untuk rantai atau daur hidup serangga tersebut. Kemudian, selain itu, peranan nyamuk ternyata juga mengganggu secara psikologis, terutama pada manusia ataupun hewan. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya adalah peran dia sebagai vektor atau penyebar penyakit. Banyak jenis penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, di antaranya malaria, demam denggi, chikungunya, Zika, radang otak atau Japanese encephalitis, kaki gajah atau elephantiasis. Ini gambarnya seperti ini. Ini adalah kaki gajah. Ini contoh penyakit demam berdarah dan lain-lain. Ini adalah peranan nyamuk sebagai vektor penyakit. Sebagai contohnya, demam denggi di situasi global, ya, kita lihat peta di Indonesia masih merah, dan tahun 2024 Indonesia memiliki kasus sebanyak lebih dari 210.000 kasus dengan lebih dari 1.200 kematian. Dan kejadian infeksi denggi atau demam denggi itu terus berlanjut setiap tahun. Nah, bagaimana sebetulnya klasifikasi atau famili atau anggota keberadaan nyamuk di dunia? Pada umumnya, nyamuk terbagi menjadi 3 subfamili, yaitu yang pertama adalah Toxorynchidinae, di mana anggotanya ada Toxorynchites, baik itu Splendens, Amboinensis, dan lain-lain. Nyamuk ini tidak mengisap darah. Dia hanya memakan sari tanaman, sari buah, dan lain-lain yang ada di lingkungan. Dia biasanya tidak pergi ke dalam rumah untuk mengisap darah. Dia hanya makan sari-sari tanaman atau buah yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua, subfamili yang kedua adalah Culicinae. Subfamili Culicinae ini terdiri dari Aedes aegypti, Aedes albopictus, kelompok Culex, kelompok Mansonia, kelompok Armigeres, dan lain-lain. Sebagian besar nyamuk yang ada di dunia itu ada di subfamili ini, terutama nyamuk-nyamuk yang memiliki peran penting dalam kesehatan hewan ataupun manusia. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Anophelinae, atau di sini anggotanya contohnya adalah Anopheles aconitus, Anopheles sundaicus, Supictus, Maculatus, dan lain sebagainya. Ini anggotanya sangat banyak sekali untuk Anophelinae. Dan ini tadi merupakan salah satu vektor dari penyakit malaria. Bagaimana morfologinya? Ini adalah bentuk umum atau morfologi umum dari nyamuk, tubuh nyamuk. Kalau kita lihat sekilas, maka di sini adalah kepala. Bagian kepala ini ada proboscis, ada antena, kemudian ini ada kepalanya, ada matanya di sini. Kemudian dia memiliki 3 pasang kaki. Ini pasangan kaki pertama, pasangan kaki kedua, pasangan kaki ketiga. Selanjutnya ada sepasang sayap, dan pasangan sayap yang kedua dia menjadi halter atau penyeimbang. Jadi nyamuk sebetulnya memiliki 2 pasang sayap, tetapi pasangan sayap kedua menjadi penyeimbang atau halter. Kemudian ini adalah abdomennya. Kalau kita lihat lebih detail lagi, lebih rigid atau rinci lagi terkait dengan kepala nyamuk, maka kita bisa lihat bahwa proboscis ini kalau kita bedah, maka akan ada sekitar 5-6 stile atau jarum yang ada di tubuhnya, di proboscis ini. Itu ada labium, labella, maxilla, mandibula, dan labrum. Ini fungsinya untuk menopang dia ketika dia mengisap darah.
Kita istilahnya disebut dengan proboscis. Jadi proboscis bukan hanya jarum tunggal, tetapi di dalamnya banyak lamela atau perangkat yang fungsinya membantu ketika dia menghisap darah. Kemudian, apa saja jenis-jenis nyamuk yang ada sekitar kita? Ini saya hanya menuliskan beberapa jenis nyamuk yang umumnya kita temukan, baik itu di permukiman, di rumah, ataupun di peternakan, yang dekat dengan hewan. Sebagai contoh, Aedes albopictus, Aedes aegypti, ada Culex fasciatus, ada Anopheles, ada Armigerès, ada Mansonia. Ini 6 jenis kelompok nyamuk yang paling sering kita temukan, baik itu di permukiman ketika kita dalam aktivitas sehari-hari, baik itu di dalam rumah atau di luar rumah, maupun di kandang seperti itu. Ini adalah gambaran contohnya. Ini ada aegypti, ada Aedes albopictus, ada Culex fasciatus, ini kelompok Anopheles, dan ini adalah Mansonia. Selanjutnya, bagaimana atau di mana habitat nyamuk itu? Nyamuk memiliki habitat yang spesifik. Dia memiliki habitat yang preferensi habitat masing-masing. Sebagai contoh, Aedes, ini kelompok Aedes memiliki habitat pada, contohnya Aedes aegypti, dia di dalam rumah, habitatnya ada di sini, di kontainer-kontainer yang ada di dalam ruangan. Apakah itu ember, apakah itu tempayan, apakah itu kamar mandi, dan lain-lain. Sedangkan kelompok Aedes albopictus itu ada di sini, ada di ban-ban bekas, kemudian tanaman ini meskipun cantik, tetapi banyak nyamuk yang bisa tinggal di sini, bisa bertelur di sini, sehingga ketika kalian memiliki tanaman ini, kalian bisa cek keberadaan nyamuk di tanaman ini, atau istilahnya nanas-nanasan seperti itu. Kemudian kelompok nyamuk Culex, Anopheles, dan Mansonia memiliki habitat di luar ruangan atau di lingkungan luar. Sebagai contoh, Culex itu lebih suka di parit atau contaminated water, lebih ke air-air yang keruh, itu adalah Culex. Sedangkan Anopheles itu lebih suka di baik itu kolam, baik itu rawa, kemudian pantai, dan lain-lain. Anopheles memiliki sebaran habitat yang sangat luas. Sedangkan Mansonia, dia lebih suka pada genangan air atau rawa yang dia memiliki tanaman air. Karena Mansonia ini memerlukan tanaman air untuk menghisap oksigen. Dia akan menancapkan sifonnya atau alat untuk bernafasnya itu ke akar tanaman. Kemudian bagaimana siklus hidup? Ini siklus hidup nyamuk. Siklus hidup nyamuk terdiri dari, yang pertama, dia ini adalah telur. Nyamuk akan bertelur. Setelah itu biasanya bertelurnya itu kurang lebih 1 hari. Kemudian setelah itu 24 jam atau sampai 2 hari, telur akan menetas menjadi larva. Ini larva 1. Kemudian dia akan berubah menjadi larva 2, larva 3, larva 4. Dia berganti kulit dan bertambah panjang, atau artinya pertumbuhan jadi di sini. Dan ini adalah tahap di mana nyamuk itu makan. Hanya tahap ini saja nyamuk itu makan. Dewasa tidak makan sebetulnya, tidak perlu makanan lagi, hanya di tahap ini. Selanjutnya setelah jadi larva, dia akan mengalami perubahan bentuk menjadi pupa. Pupa nyamuk itu aktif, dia bergerak, tetapi dia tidak makan. Setelah itu biasanya kurang lebih sehari, 24 jam atau 2 hari, dia akan menjadi dewasa, jadi dewasa. Nah, setelah jadi dewasa, apakah jantan atau betina? Kalau dia jantan, biasanya dia akan menunggu betina yang eklosi untuk kemudian dia akan kawin. Tapi kalau dia betina, sama, dia akan menunggu jantan, mencari jantan. Artinya setelah dia eklosi dari pupa, maka dia akan mencari pasangan terlebih dahulu. Ini adalah perilaku nyamuk. Kemudian ini telur menetas 2-3 hari, tadi sudah. Kemudian
semakin tinggi suhu, maka siklus hidup nyamuk ini akan semakin cepat. Jadi kalau suhunya tinggi, maka siklus hidupnya semakin cepat. Biasanya kurang lebih 10-14 hari. Tetapi semakin tinggi suhu, biasanya bisa sampai 7-8 hari untuk menyelesaikan satu siklus ini. Kemudian apa pentingnya kita belajar siklus hidup nyamuk ini? Pentingnya adalah kita bisa menentukan di mana nanti pengendalian nyamuk itu dilakukan. Karena di setiap stadium ini dia memiliki perilaku yang berbeda, memiliki peran yang berbeda, sehingga kita bisa menentukan baik itu strategi, cara, ataupun metode pengendalian yang tepat. Sebagai contoh, ketika kita tahu bahwa perkembangan nyamuk atau siklus hidup nyamuk itu dari telur kemudian berubah jadi larva 1, 2, 3, 4, maka kita bisa melakukan intervensi pengendalian pada larva ini. Dengan cara apa? Kita bisa cara membunuhnya, atau yang kedua adalah menghambat pertumbuhannya sehingga dia lebih panjang. Yang ketiga, kita bisa menghambat dia menjadi eklosi, jadi pupa atau dewasa, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi dewasa yang sempurna, yang bisa menghisap darah. Itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus paham terkait dengan siklus hidup nyamuk ini. Kemudian kita bahas satu persatu, biar kita lihat lebih rinci lagi terkait dengan siklus hidup dari nyamuk. Sebagai contoh, ini ada telur nyamuk. Telur nyamuk itu prinsipnya dia memerlukan air atau kondisi yang lembab. Sebagai contoh, ini bentuk telur nyamuk Anopheles. Dia memiliki pelampung, sehingga dia diletakkan satu-satu dan mengambang di air. Berbeda dengan Aedes. Aedes tidak memiliki pelampung. Dia tidak memiliki pelampung. Tetapi telur Aedes akan ditempelkan di dinding-dinding kontainer, di dinding-dinding habitat. Jadi bukan di permukaan air. Itu Aedes. Sehingga tadi telur diletakkan satu-satu atau kelompok, sangat tergantung ya. Sebagai contoh nih, kulek telurnya tidak terpisah seperti ini, tetapi dia mengelompok seolah-olah seperti perahu, satu rakit seperti ini. Satu rakit ini bisa kurang lebih 100-150 butir telur. Kemudian ini berbagai bentuk telur nyamuk. Kemudian di mana saja dia bisa temukan di lingkungan air tawar, air laut, air payau, air jernih, air kotor dan lain-lain. Semuanya bisa, tergantung dari jenis nyamuknya tadi. Kemudian beberapa telur nyamuk bisa bertahan dalam kondisi kering. Contohnya adalah Aedes. Jadi kita bisa menyimpan telur Aedes itu bisa sampai 6 bulan, setahun, bahkan lebih dari 1 tahun. Dan dia masih bisa menetas. Sehingga harus hati-hati dalam penggunaan telur Aedes. Gitu ya. Karena apa? Ini bisa dijadikan sebagai senjata biologi. Kita bisa menyebarkan ini di suatu daerah. Sehingga harus sangat hati-hati dengan keberadaan atau sebaran dari telur Aedes, terutama cara penyimpanan dari telur Aedes. Kemudian ini contoh nyamuk ketika dia meletakkan telur. Ini Culex. Jadi dia meletakkan telur di atas permukaan air, kemudian dia akan menata satu demi satu sampai terbentuk sebuah rakit. Warna awalnya putih, tapi kemudian kelama-lamaan menjadi coklat, kemudian hitam gelap, sampai kemudian nanti dia akan menetas. Lalu ini adalah contoh dari Aedes. Kemudian itu tadi telur. Sekarang larva. Setelah telur kemudian dia berubah jadi larva, menetas jadi larva. Larva ini merupakan tahap makan nyamuk. Tahap makan hanya ada di larva. Kemudian dia akan mendapatkan makanan dengan cara menyaring makanan atau zat-zat organik yang ada di air, kemudian disaring di rongga mulutnya, kemudian dia akan masuk ke abdomen. Kemudian larva akan berkembang dengan ganti kulit atau molting menjadi larva instar 1, larva instar 2, instar 3, dan instar 4 sebelum menjadi pupa.
Nah, kemudian ini pupa. Selanjutnya pupa. Setelah larva jadi pupa. Pupa bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti koma. Tetapi dia aktif bergerak. Dia aktif bergerak. Jadi ini adalah kumpulan pupa dan dia aktif bergerak seperti ini. Ya, ini dia memiliki trompet, fungsinya untuk mengambil oksigen. Seperti itu. Dia fase tidak makan. Meskipun bergerak tapi dia tidak makan. Kemudian kenapa dia bisa hidup tanpa makan? Karena makanannya sudah didapatkan dari fase larva. Itu sudah cukup untuk dia sebetulnya. Dia aktif bergerak. Kemudian setelah kita belajar terkait dengan siklus hidup, kita belajar terkait dengan perilaku. Bagaimana nyamuk itu berperilaku, beraktivitas di lingkungan kita. Pertama terkait dengan jarak terbang nyamuk. Jarak terbang nyamuk sangat bervariasi. Kemampuannya sangat tergantung dari spesiesnya dan banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya apa? Ada angin, ada suhu, ada kelembapan dan lain-lain. Itu adalah faktor lingkungan yang mempengaruhi nyamuk itu untuk terbang. Kemudian yang kedua adalah penyebaran nyamuk. Ternyata nyamuk bisa menyebar secara aktif ataupun pasif. Penyebaran aktif maksudnya adalah nyamuk terbang dengan sendirinya. Dia akan terbang mencari habitat, mencari inang atau host sesuai dengan kemampuan dia. Itu adalah penyebaran aktif. Tetapi kalau penyebaran pasif adalah penyebaran yang dibantu oleh alat atau menggunakan media. Contohnya, nyamuk tidak akan bisa mencapai lantai 18 suatu gedung tanpa dia naik lift, ikut orang, ikut barang. Itu adalah penyebaran pasif. Kalau sendiri dia tidak bisa terbang untuk mencapai ketinggian tertentu. Tetapi dengan bantuan alat, dengan dia ikut orang, ikut barang, maka dia bisa terbang atau bisa mencapai ruangan-ruangan yang lebih tinggi dan dia akan bertelur, bersiklus di ruangan-ruangan tersebut. Itu penyebaran pasif. Kemudian kebiasaan mengisap darah. Ternyata nyamuk memiliki waktu dinas yang berbeda-beda. Contoh, waktu menggigit, kapan dia mau mengisap darah. Ada nyamuk yang aktifnya hanya malam hari. Ketika kita tidur dia aktif. Contohnya apa? Ada Anopheles di situ, ada Culex di situ. Itu istilahnya disebut dengan nocturnal. Tetapi ada juga nyamuk yang diurnal, nyamuk yang aktifnya hanya siang hari, dari pagi atau sore, atau siang. Contohnya apa? Ada Aedes aegypti, Aedes albopictus, seperti itu. Tapi ada juga nyamuk yang hanya aktif beberapa jam saja. Itu hanya sore hari saja atau pagi hari sedikit saja. Dari jam 5 sampai jam 7 misalnya. Itu disebut dengan bukan nokturnal atau diurnal, tetapi dia hanya aktif di beberapa jam saja. Hanya sekitar 2 jam. Kemudian tempat menggigit. Ada nyamuk yang suka menggigitnya itu di dalam rumah atau di dalam ruangan. Istilahnya disebut dengan endofagik, gigitnya di dalam ruangan. Tapi ada nyamuk yang memang gigitnya di luar ruangan. Dia tidak masuk ke dalam ruangan, tetapi hanya di luar ruangan dia mengisap darah. Istilahnya eksofagik. Sebagai contoh, nyamuk yang bersifat eksofagik itu adalah nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk yang mengisap darahnya di luar ruangan. Gitu. Kalau di dalam ruangan, contohnya adalah Aedes aegypti. Itu yang paling sering kita temukan nyamuk di lingkungan kita. Kemudian tempat hidup, ada endofilik, artinya nyamuk tersebut lebih suka meletakkan telur, berkembang biak di dalam ruangan. Contohnya Aedes aegypti. Sedangkan exofilik itu di luar. Contohnya Culex. Dia tidak, kalau kalian mencari nyamuk Culex di dalam ruangan, kalian tidak akan pernah ketemu. Karena dia sifatnya exofilik. Baik dokter, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan dokter menyebutkan kalau sebenarnya nyamuk yang mengisap darah itu hanya nyamuk betina, dan nyamuk jantan itu dia ketika dia sudah kawin dia akan mati. Nah, kita ketahui kan kalau sebenarnya nyamuk ini merupakan salah satu vektor penyakit.
Jadi apakah sebenarnya dalam pengendalian nyamuk sebagai vektor penyakit ini perlu kita fokuskan ke nyamuk betinanya saja atau mungkin keduanya? Bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi mana yang harus diperhatikan? Nyamuk betina saja karena dia menghisap darah atau nyamuk jantan juga? Nyamuk betina memang yang paling menghisap darah. Artinya yang betina saja yang menghisap darah. Tapi ingat, nyamuk jantan meskipun dia mati setelah kawin, nyamuk jantan memiliki peran dalam transovarial. Beberapa penyakit atau beberapa virus itu bisa ditularkan oleh nyamuk jantan ke betina melalui kopulasi atau kawin. Sehingga dalam pengendalian kita tidak perlu kemudian fokus hanya betina saja, tetapi jantan juga, karena dia juga memiliki peran dalam transmisi penyakit secara transovarial kepada betina. Gitu. Nanti betina baru akan menurunkan kepada telur ataupun larvanya. Gitu. Tapi jantan bisa terinfeksi virus atau penyakit dan itu bisa ditularkan ke betina. Jadi kita fokus ke dua-duanya, jantan dan betina. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi waktu itu saya pernah melihat cara ternak nyamuk untuk penelitian ya dokter. Nah tapi saat itu telur yang didapat untuk diternak tersebut dikeringkan terlebih dahulu dokter, baru dimasukkan ke dalam bak untuk diternak selanjutnya. Nah kira-kira apakah ada fungsi atau treatment tertentu kenapa harus dikeringkan terlebih dahulu? Terima kasih dokter. Terkait dengan telur nyamuk, ketika kita melihara nyamuk, terutama kelompok Aedes, maka telur bisa dikeringkan. Kenapa fungsinya harus dikeringkan? Untuk mengurangi kadar air yang ada di luar. Gitu. Kadar air yang ada di luar ini mempengaruhi telur menetas, sehingga akan dikeringkan untuk dia bertahan lebih lama. Namun jika tidak perlu menyimpan dalam waktu lama, bisa ditetaskan tanpa harus dikeringkan. Tapi kalau untuk disimpan dalam waktu lama, maka kamu bisa mengeringkan terlebih dahulu beberapa saat, bukan dijemur ya, tapi hanya dikering-anginkan di ruangan terbuka, bukan dijemur di bawah sinar matahari dan lain-lain, karena akan rusak. Jadi hanya dianginkan saja untuk mengurangi kadar air yang ada di luar. Seperti itu. Itu tidak berpengaruh terkait dengan telur apakah bisa menetas atau tidak. Gitu. Dia masih aktif, masih hidup. Seperti itu. Gitu ya. Baik, saya kira karena waktu juga sudah cukup dan pas, sehingga kita lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan bahas terkait dengan materi yang lain, mungkin adalah kutu dan pinjal. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.